Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali di pertemuan ke-11. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pokok untuk melaksanakan pengeluaran kas ada dua yang akan kita bahas, yaitu mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan melalui sistem dana kas kecil. Untuk yang pertama yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Manfaat pengeluaran kas dengan cek ditinjau dari pengendalian intern. Di sini ada yang pertama, yaitu dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai pada formulir cek tersebut. Kemudian untuk yang kedua, dilibatkannya pihak luar, dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Nanti setiap bulan pihak bank akan mengirimkan rekening koran ke perusahaan. Rekening koran inilah yang dapat digunakan perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan perusahaan dalam jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Kemudian yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran, karena dalam cancel check ini terdapat endorsement dari pihak penerima pembayaran. Kemudian mengenai catatan akuntansi yang digunakan, pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Apabila menggunakan pencatatan utang dengan account payable system, maka jurnal pembelian nanti digunakan untuk mencatat transaksi pembelian. Sementara untuk mencatat pengeluaran kas menggunakan jurnal pengeluaran kas dengan dokumen sumber, yaitu faktur yang dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua adalah register cek. Apabila pencatatan utang dengan voucher payable system, maka untuk mencatat transaksi pembelian nanti melibatkan register bukti kas keluar dan juga register cek. Register bukti kas keluar untuk mencatat utang yang timbul, sementara register cek untuk mencatat pengeluaran dengan cek. Untuk dokumen yang digunakan, pertama adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini sebagai dokumen perintah untuk mengeluarkan kas. Kemudian juga sebagai surat remittance advice, surat pemberitahuan. BKK juga sebagai dokumen sumber untuk pencatatan berkurangnya utang. Kemudian cek ada cek atas nama dan juga cek atas tunjuk. Kalau cek atas nama nanti diberi tulisan untuk siapa atau nama perusahaan, kemudian mencoret keterangan atau pembawa. Apabila cek atas tunjuk bisa diisi dengan kalimat tunai pada kolom bayarlah kepada. Yang ketiga, permintaan cek. Fungsi dokumen ini adalah sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas ke fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini sebagai perintah untuk bagian kas agar membuatkan cek sebesar yang tertera dalam dokumen tersebut. Kemudian fungsi yang terkait, pertama adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan ke fungsi akuntansi atau bagian utang. Kalau dengan voucher, si bagian utang akan membuatkan bukti kas keluar, kemudian mengirimkannya ke kasa untuk mengisi cek. Yang kedua ada fungsi kas yang bertanggung jawab mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan mengirimkan kepada kreditur melalui pos atau secara langsung, atau bisa juga dengan pemindah bukuan. Yang ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas terkait dengan beban dan persediaan, kemudian juga pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Fungsi akuntansi juga nanti yang membuat bukti kas keluar sebagai otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek. Fungsi akuntansi juga nantinya akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang digunakan dalam pembuatan bukti kas keluar. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeriksaan intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periodik dan mencocokkan dengan catatan akuntansi. Fungsi ini juga nanti akan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap saldo kas di tangan dan membuat rekonsiliasi bank secara periodik.
mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem. Di sini ada 2 sistem dengan beberapa prosedur. Kita lihat untuk yang sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek. Dalam transaksi pembelian, misalnya bagian utang akan menerima dokumen pendukung, yaitu ada surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur pemasok. Dalam voucher system, bagian utang akan membuat bukti kas keluar yang diserahkan ke fungsi kas. Pada saat jatuh tempo, kas akan mengisi cek, kemudian meminta otorisasi dan mengirimkan cek ke kreditur, sehingga tidak perlu lagi ada dokumen permintaan cek karena sudah otomatis dilakukan bagian utang berdasarkan dokumen pendukung tersebut. Sedangkan kalau untuk sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek, ini jika transaksi tersebut bukan dari transaksi pembelian, misalnya untuk keperluan pembayaran jasa konsultan pemasaran, itu otomatis yang menangani adalah Departemen Pemasaran, bukan bagian pembelian. Dan tembusan kontrak itu akan disimpan juga oleh bagian utang. Jadi, Departemen Pemasaran akan mengajukan permintaan cek kepada bagian utang. Bagian utang nanti akan mengecek dokumen tembusan kontrak yang sudah diterimanya. Kemudian bagian utang akan membuatkan bukti kas keluar. Saat jatuh tempo, bukti kas keluar diberikan ke bagian kasa untuk mengisi cek, kemudian meminta otorisasi, dan mengirimkan ke kantor konsultan tersebut. Memerlukan dokumen permintaan cek di sini karena bagian utang tidak menerima dokumen yang diperlukan untuk pembuatan bukti kas keluar. Kita lihat selanjutnya ada prosedur permintaan cek. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas nanti akan mengisi permintaan cek dengan diotorisasi kepala fungsi yang bersangkutan, kemudian dikirim ke fungsi akuntansi atau bagian utang untuk dibuatkan bukti kas keluar. Kemudian prosedur pembuatan bukti kas keluar berdasarkan permintaan cek atau dokumen pendukungnya dikumpulkan tadi melalui sistem pembelian. Bagian utang atau fungsi akuntansi akan membuat bukti kas keluar sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sejumlah yang tercantum di dalam dokumen. Kemudian prosedur pembayaran kas, fungsi kas akan mengisi cek, meminta otorisasi kepada pejabat yang berwenang, dan mengirimkan ke kreditur. Kita lihat selanjutnya ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dalam voucher system, pendebitan yang timbul dari transaksi pengeluaran kas dicatat juga dalam buku pembantu, yaitu kartu beban dan kartu persediaan. Melibatkan pihak luar atau di dalam di sini adalah bank untuk ikut mengawasi kas perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Jadi tidak boleh menggunakan kas yang diterima pada saat itu untuk keperluan pengeluaran kas. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Dengan cek, maka akan dijamin diterimanya pembayaran tersebut oleh perusahaan dan memungkinkan dilibatkannya pihak ketiga yaitu bank sebagai catatan kas perusahaan. Dapat diperiksa ketelitiannya dengan membandingkan ke rekening koran yang diterima secara periodik dari bank. Kemudian yang ketiga, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya relatif kecil, dilakukan melalui dana kas kecil dengan sistem impres. Dengan sistem impres, perusahaan lebih mudah untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Mengenai unsur sistem pengendalian intern, yang pertama adalah organisasi pemisahan fungsi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Bagian kasa adalah fungsi penyimpanan, kemudian fungsi pencatatan atau akuntansi, misalnya bagian jurnal, nanti akan menangani register cek atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan agar catatan akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan. Kemudian, dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan oleh satu fungsi saja agar tercipta internal check sehingga catatan akuntansi dapat dijamin ketelitian dan keandalannya.
Untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, yaitu dari manajer puncak. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan pada bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri juga dengan dokumen pendukung yang lengkap. Mengenai praktek yang sehat, pertama, saldo kas yang ada di tangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas yang ada di tangan ini adalah berupa dana kas kecil, penerimaan kas dari penjualan tunai, dan juga penagihan piutang yang belum disetor ke bank. Kemudian, untuk kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya, itu dapat dilakukan penyimpanan misalnya dalam lemari besi atau ruang kasir ya, yang terpisah. Kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibukui cap lunas oleh bagian kasar setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung yang lebih dari satu kali. Ketiga, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi pemeriksa intern yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan maupun penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan atau penerima pembayaran atau dengan pemindah bukuan. Ini dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa kas ini sampai ke alamat yang dituju. Yang kelima, jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dapat dilakukan dengan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil, yang akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Karena dalam impress system saldonya ini tetap, jadi mudah untuk pengawasannya dan dilakukan dengan cek, maka akan dapat dicocokkan dengan rekening koran. Untuk jumlah yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran kas itu harus sama dengan saldo akun dana kas kecil pada buku besar. Kemudian yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. Cash count harus dilakukan secara periodik untuk mencegah karyawan perusahaan menyalahgunakan penggunaan kas. Jadi cash count itu terdiri dari jumlah kas yang belum disetor ke bank dan saldo dana kas kecil yang ada di tangan pada waktu tertentu. Jadi jumlah kas yang belum disetor itu dicocokkan dengan jumlah kas yang diterima perusahaan menurut jurnal penerimaan kas. Kemudian saldo dana kas kecil itu akan sama dengan saldo dana kas kecil yang dibentuk dikurangi dengan jumlah dana kas kecil yang dikeluarkan namun belum diganti. Kemudian yang ketujuh, kas yang ada di tangan dan kas yang ada di perjalanan diasuransikan dari kerugian, dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan, misalkan pencurian, perampokan. Kemudian kasir diasuransikan. Kasir diasuransikan di sini dimaksudkan untuk menjamin penggantian atau kerugian yang timbul dari penyelewengan oleh kasir, maka diusahakan untuk dilakukan fidelity bond insurance. Yang kesembilan, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya dengan mesin register kas atau almari besi dan strong room. Jadi dengan mengadakan pembatasan akses fisik. Yang ke-10, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa karena bagian ini yang bertugas untuk mengisi cek dan juga yang meminta otorisasi cek tersebut. Dampak cancel cek terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jika sistem perbankan itu mengembalikan cancel cek kepada check issuer, maka cancel check ini akan dapat digunakan sebagai tanda bukti, jadi tidak perlu meminta kwitansi. Karena di dalam cancel check itu akan ada endorsement
dari pihak penerima pembayaran. Tapi apabila sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer, maka perusahaan pembayar itu harus memiliki kwitansi atau harus mendapatkan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Mengenai sistem pengeluaran kas dengan cek, ada sistem dengan account payable dan juga dengan sistem voucher payable system. Kita lihat untuk bagian alirnya langsung. Pertama yaitu dengan account payable system. Setelah faktur dari pemasok itu diterima, akan dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pembelian. Kemudian dokumen ini atau faktur ini akan diserahkan ke bagian utang. Bagian utang akan mencatat ke dalam kartu utang, kemudian mengarsip faktur sampai pada saat jatuh temponya nanti akan diserahkan ke bagian kasa. Bagian kasa inilah yang akan menerbitkan cek, kemudian meminta otorisasi cek, kemudian cek akan diserahkan ke kreditur, sementara faktur dan juga dokumen pendukungnya ini akan diserahkan ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kemudian dokumen faktur dan dokumen pendukung akan diserahkan ke bagian utang kembali untuk mengupdate catatan dalam kartu utang. Jurnal yang digunakan dalam account payable system pada saat terjadinya transaksi dicatat ke dalam jurnal pembelian, yaitu dengan mendebit persediaan dan mengkredit utang dagang. Kemudian saat pembayaran dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit utang dagang pada kas. Untuk voucher one time voucher payable system dengan cash basis, faktur dari pemasok yang diterima akan disimpan dulu sampai pada saat jatuh tempo akan dibuatkan bukti kas keluar atau satu set voucher ini. Berdasarkan bukti kas keluar yang sudah dibuat akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar. Kemudian untuk dokumen BKK 1, BKK 2, dan juga dokumen pendukung akan diserahkan ke bagian kasa agar bagian kasa ini mengisi cek dan meminta otorisasi. Kemudian cek beserta juga BKK atau remittance advice ini akan diserahkan ke kreditur, sementara tembusan BKK dan juga dokumen pendukung ini nanti akan diserahkan ke bagian kartu biaya untuk dilakukan pencatatan ke dalam kartu biaya. Bagian jurnal akan mencatat ke dalam register cek setelah bagian kasa ini mengesahkan atau mencap lunas cek tersebut. Dalam one time voucher payable system dengan accrual basis, ini sama dengan cash basis untuk bagian kasa, kemudian pencatatan kartu biaya dan juga pencatatan register cek. Yang membedakan adalah pada bagian utang, yaitu setelah faktur dari pemasok itu diterima, akan langsung dibuatkan satu set voucher dan dicatat ke dalam register bukti kas keluar, sementara BKK tembusan ketiga akan diserahkan ke bagian kartu biaya untuk dilakukan pencatatan ke dalam kartu biaya. Untuk lembar pertama dan kedua dari bukti kas keluar akan diarsip sementara menunggu sampai jatuh tempo. Kemudian pada saat jatuh tempo, voucher ini beserta juga dengan dokumen pendukungnya akan diserahkan ke kasa untuk dilakukan pengisian cek, dan cek beserta remittance advice-nya akan diserahkan ke bagian kreditur, sementara BKK tembusannya beserta dokumen pendukung akan dilakukan pencatatan register cek. Dalam build up voucher payable system, yang membedakan dengan cash maupun dengan accrual tadi adalah pada saat faktur dari pemasok itu diterima, itu akan dibuatkan satu set voucher. Nah, tapi voucher ini atau bukti kas keluar ini dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Satu set voucher ini akan disimpan hingga pada saat akan dilakukan pembayaran diambil kembali voucher ini beserta juga dengan dokumen pendukung, kemudian dilakukan pencatatan ke register bukti kas keluar. Sementara untuk bukti kas keluar tembusan ketiga itu nanti akan diserahkan ke kartu biaya untuk dicatat ke dalam kartu biaya,
Dokumen yang lainnya yaitu BKK 1, 2, dan dokumen pendukung nanti akan diserahkan ke bagian kasa untuk dibuatkan cek, kemudian cek beserta remit advance diserahkan ke kreditur, kemudian dokumen pendukung beserta tembusan dari BKK akan diserahkan ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam register cek. Jurnal dalam voucher payable system, jurnal berdasarkan faktur pemasok, bukti kas keluar yang dicatat dalam register bukti kas keluar akan mendebit persediaan dan mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian saat pembayaran akan dicatat ke dalam jurnal dalam register cek, yaitu dengan mendebit bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkredit kas. Beralih ke sistem dana kas kecil, ada dua sistem yang akan kita pelajari, yaitu saldo berfluktuasi dan dengan impres. Perbedaan antara saldo berfluktuasi dengan impres, kita lihat yang pertama mengenai pembentukan dana kas kecil. Dalam pembentukan dana kas kecil, baik impres maupun saldo berfluktuasi di sini adalah sama, yaitu dengan mendebit rekening dana kas kecil. Saat pengeluaran dana kas kecil, kalau saldo berfluktuasi akan dicatat dengan mengkredit rekening dana kas kecil, jadi akan dilakukan pencatatan. Kalau dalam impres system tidak dilakukan pencatatan jurnal, tapi bukti-bukti dari pengeluaran dana kas kecil itu akan dikumpulkan dalam arsip sementara. Untuk pengisian kembali dana kas kecil dalam saldo berfluktuasi, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai yang diperlukan dan dicatat dengan mendebit rekening dana kas kecil, sehingga saldo di sini adalah berfluktuasi. Sedangkan kalau dalam impres, pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan sesuai atau sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Dan pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit rekening biaya dan juga mengkredit rekening kas. Untuk saldonya, impres di sini adalah tetap kecuali ada perubahan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Untuk dokumen yang digunakan dalam dana kas kecil di sini, itu pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas. Kemudian dokumen cek, yang ketiga adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Kemudian yang keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaiannya. Jadi kalau dalam impres, bukti pengeluaran kas kecil ini beserta dengan dokumen pendukungnya nanti akan disimpan ke dalam arsip sementara sampai untuk pengisian kembali dana kas kecil. Tapi kalau dalam sistem fluctuating, bukti pengeluaran kas kecil ini beserta dengan dokumen pendukungnya nanti akan diserahkan ke fungsi akuntansi untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kemudian dokumen yang selanjutnya adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Kalau dalam impres, sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran kas kecil tadi, tapi kalau dengan metode saldo berfluktuasi, maka sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pihak pemegang dana kas kecil. Mengenai catatan akuntansi yang digunakan, pertama adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil maupun saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian register cek. Register cek ini untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan maupun pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pengeluaran
dana kas kecil atau jurnal khusus di sini. Jurnal ini dipakai dalam fluctuating system ya, jadi dalam saldo berfluktuasi. Selanjutnya fungsi yang terkait, pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil maupun saat pengisian kembali. Kedua adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Kemudian bertanggung jawab juga untuk pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil maupun pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam register cek. Fungsi akuntansi juga bertanggung jawab untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, khusus untuk yang menggunakan sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system. Kemudian fungsi akuntansi juga yang membuatkan bukti kas keluar yang diserahkan kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek. Fungsi akuntansi juga yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan dari BKK. Kemudian fungsi pemegang dana kas kecil. Fungsi ini yang menyimpan dana kas kecil, kemudian yang mengurusi pengeluaran dana kas kecil, dan juga yang meminta pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian fungsi pemeriksa intern. Fungsi pemeriksa intern di sini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Fungsi pemeriksa intern juga bertanggung jawab untuk memeriksa secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di tangan pemegang dana kas kecil. Kemudian menyangkut sistem dana kas kecil, itu ada 3 prosedur, yaitu prosedur pembentukan, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban, dan juga prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Untuk bagian alir prosedur pembentukan dana kas kecil, baik itu impress maupun fluctuating, adalah sama. Jadi kita lihat di bagian utang, setelah surat keputusan dari pejabat yang berwenang di sini diterima oleh bagian utang, maka akan dibuatkan bukti kas keluar. Jadi satu set voucher ini akan dicatat ke register bukti kas keluar. Kemudian untuk BKK lembar kedua dikirim ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsip. Sementara lembar BKK pertama, ketiga, dan juga surat keputusan tadi akan diserahkan ke bagian kasa. Bagian kasa nanti akan mengisi cek, meminta otorisasi, dan menyerahkan cek beserta dengan BKK lembar pertama kepada pemegang dana kas kecil. Sementara tembusan dari BKK dan juga surat keputusan nanti akan diserahkan ke bagian utang untuk mengupdate register bukti kas keluar, yaitu dengan mencatat nomor ceknya atau melengkapi nomor ceknya dalam kolom register bukti kas keluar. Kemudian BKK dan juga surat keputusan akan diserahkan kembali ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam register cek. Pemegang dana kas kecil setelah menerima cek dan juga bukti kas keluar akan menguangkan cek dan menyimpannya. Jurnal pembentukan dana kas kecil, baik impress maupun yang saldo berfluktuasi itu sama, yaitu di dalam register bukti kas keluar akan tercatat pendebitan yaitu dana kas kecil dan mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Pada catatan register cek akan mendebit bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkredit kas. Untuk prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impress system, pada bagian pemakai dana kas kecil akan membuatkan permintaan pengeluaran kas kecil. Misalnya di sini 2 lembar dan akan diserahkan ke bagian pemegang dana kas kecil. Setelah menerima dokumen tersebut, kemudian akan menyerahkan uang beserta dengan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil lembar pertama ke pemakai dana. Pemakai dana nanti akan menyimpan dokumen permintaannya, kemudian setelah membelanjakan dana tersebut, dokumen pendukungnya akan dijadikan
sebagai bukti juga dalam pembuatan dokumen bukti pengeluaran kas kecil. Jadi, bukti pengeluaran kas kecil, kemudian dokumen pendukung, dan juga permintaan pengeluaran kas kecil yang diarsip tadi akan diserahkan ke bagian pemegang dana. Nanti akan dicocokkan dengan arsip dari permintaan pengeluaran kas kecil yang disimpan oleh pihak pemegang dana. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada pemakai dana setelah dicap lunas oleh bagian pemegang dana ini, yaitu dokumen permintaan pengeluaran kas kecil tembusan yang lembar kedua. Sementara untuk dokumen yang lain, yaitu bukti pengeluaran kas maupun permintaan pengeluaran kas kecil dan juga dokumen pendukung, nanti akan disimpan sementara sampai ke pengisian kembali kas kecil. Untuk prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, di sini sama saja dengan yang impres tadi. Bedanya adalah pada saat pemegang dana kas kecil ini menerima bukti pengeluaran kas kecil beserta juga dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukung dari bagian pemakai dana, nanti setelah dicocokkan dengan dokumen permintaan pengeluaran yang disimpan oleh pemegang dana, untuk dokumen permintaan pengeluaran lembar kedua diserahkan kepada pemakai dana setelah dicap lunas, dan dokumen dari bukti pengeluaran kas kecil, kemudian untuk permintaan pengeluaran dan juga dokumen pendukung itu akan diserahkan ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil, dan juga akan dilakukan pencatatan kartu biaya oleh bagian kartu biaya. Jurnal dalam sistem fluctuating fund balance system mengenai pembentukan dana kas kecil, pada register bukti kas keluar akan tercatat debit pendebitan pada dana kas kecil dan mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian dalam register cek, setelah dibayar atau cek itu dikeluarkan, akan dicatat yaitu dengan mendebit bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkredit kas. Untuk pembentukan dana kas kecil ini, jurnalnya sama antara fluctuating dan impres. Kemudian, pada pengeluaran dana kas kecil akan tercatat pendebitan yaitu biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan mengkredit dana kas kecil. Ini adalah pencatatan untuk yang menggunakan sistem fluctuating. Kalau dalam impres, pengeluaran dana kas kecil tidak diadakan pencatatan, tapi dokumennya akan disimpan. Kemudian dalam pengisian kembali dana kas kecil itu sama dengan jurnal pada saat pembentukan. Kita lihat untuk jurnal pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem impres, untuk pembentukannya itu sama dengan fluctuating tadi. Kemudian dalam pengeluaran dana kas kecil tidak diadakan pencatatan, tapi akan diarsip dokumen-dokumennya. Nah, pada saat pengisian kembali, maka jurnal dalam register bukti kas keluar akan mendebit biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran, dan akan mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Sementara dalam catatan register cek, itu akan mendebit bukti kas keluar yang akan dibayar dan mengkredit kas. Untuk prosedur pengisian kembali dana kas kecil, ini adalah contoh untuk yang impres system. Jadi bagian pemegang dana kas kecil akan membuat permintaan pengisian. Setelah dibuatkan misalnya 2 dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil, maka dokumen berupa bukti pengeluaran kas kecil dan juga dokumen pendukung diambil dari arsip sementara tadi dan diserahkan bersamaan ke bagian utang. Bagian utang nanti akan membuatkan bukti kas keluar, kemudian akan mencatat ke dalam register bukti kas keluar. Kemudian untuk BKK tembusan lembar kedua dan juga permintaan pengisian kembali kas kecil lembar pertama ini nanti akan diserahkan ke bagian kartu biaya untuk dilakukan pencatatan ke dalam kartu biaya. Sementara untuk dokumen yang lainnya yaitu BKK lembar ke-1, ke-3, kemudian juga permintaan pengisian lembar kedua,
bukti pengeluaran kas kecil dan juga dokumen pendukung nanti akan diserahkan ke bagian kasa. Di bagian kasa akan mengisi cek, meminta otorisasi, kemudian cek beserta juga dengan tembusan dari bukti kas keluar ini akan diserahkan kembali ke pihak pemegang dana kas kecil. Pihak pemegang dana kas kecil ini akan menguangkan ke bank dan menyimpannya. Sementara untuk bukti kas keluar lembar pertama, kemudian PP3K, kemudian BPKK, dan juga dokumen pendukung ini akan diserahkan ke bagian utang untuk mengupdate catatan register bukti kas keluar. Setelah register bukti kas keluar ini diupdate, dokumen akan diserahkan kembali ke bagian jurnal untuk dilakukan pencatatan ke dalam register cek.